sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Wali Kota Medan terdahulu, Bapak Bobi Nasution, bahwa kita dalam rangka menghadapi Idul Adha, kita tidak melarang untuk beribadah. Nah, hanya saja kita harapkan tidaklah beribadahnya secara jamaah. Silakan buka sholatnya di rumah. Terus kemudian masjid juga tidak kita tutup, takbiran silakan. Yang kita larang itu janganlah takbiran keliling. Berkonvoy Bang ya? Nah, jangan takbiran keliling karena itu kerumunannya sebenarnya yang dilarang, bukan ibadahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kita kepada masyarakat, kami sangat mengharapkan keberhasilan ini tidak akan pernah terwujud tanpa kerjasama dengan masyarakat. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Ngobrol Bang Orbit, pagi ini kita bersama Bang Iswar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan. Kita akan berbicara soal pemberlakuan PPKM darurat di Kota Medan kaitannya dengan lalu lintas yang merupakan tugas sehari-hari Bang Iswar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Sapi. Waalaikumsalam juga buat semua pemirsa masyarakat Kota Medan. Bang, di dalam PPKM darurat ini kan kita melihat tugas dari Disub sangat berat, jangan Bang, apalagi dalam hal ini kita melihat adanya penyekatan yang dilakukan oleh PPKM dalam rangka membatasi mobilitas masyarakat. Gimana Bang kira-kira Bang mengapakan kinerja anggota Bang dalam rangka menyukseskan PPKM darurat Kota Medan? Baik, terima kasih Bang Pi. Jadi perlu sama-sama kita pahami dulu. Sebenarnya kita lihat dulu latar belakang kenapa harus ada PPKM darurat. Nah, ini PPKM darurat ini dimunculkan oleh pemerintah, diterbitkan oleh pemerintah, itu murni semata-mata untuk menghilangkan ataupun memutus mata rantai penyebaran daripada virus COVID-19 yang sekarang sedang melanda, salah satunya di Kota Medan. Nah, bagaimana cara memutusnya? Yaitu menghilangkan ataupun memutus kontak ataupun interaksi antar manusia. Nah, untuk itu cara memutus kontak tadi tentunya dengan salah satu mengurangi mobilitas daripada masyarakat. Nah, berarti salah satunya berkaitan dengan kondisi lalu lintas. Untuk itu kita dalam rangka mengurangi mobilitas daripada masyarakat khususnya di Kota Medan ini, kita melakukan beberapa, pertama melakukan pengetatan jumlah ataupun masyarakat yang memasuki Kota Medan. Ini kita lakukan di 5 pintu masuk Kota Medan. Ya, Bang. Nah, pertama itu dari arah Tanjung Merawa, itu di depan restoran Kembang. Yang kedua dari arah Dilitua. Yang ketiga dari arah Tuntungan, dari arah Prastagi, Pancur Batu. Yang keempat itu dari arah Binjai, itu adanya di pos Kampung Lalang. Yang kelima itu dari arah Tembung, ada di situ sewa. Nah, di pos-pos pengetatan ini, baik petugas kita gabungan dengan TNI Polri, Satpol PP, dan juga pihak kecamatan melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang memasuki Kota Medan. Pemeriksaan dalam konteks pertama yang ingin kita pastikan, apakah masyarakat ini yang masuk ini benar-benar punya kepentingan ke dalam Kota Medan. Nah, karena dalam PPKM darurat itu ada dikategorikan menjadi 3 kategori. Ada yang kategori kritikal. Yang kritikal ini seluruhnya boleh beraktivitas. Oh, kritikal boleh masuk? Boleh masuk. Nah, yang kedua kategorinya adalah esensial. Esensial ini 50%. 50% yang boleh? Boleh. 50% WFH, 50% WFO. Nah, yang masuk kategori non esensial itu seluruhnya tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Berarti dia harus wajib WFH. Nah, ini yang harus kita tanyakan. Dan dia masuk dalam kategori mana? Yang berikutnya, kalaupun dia adalah masuk kategori yang diperbolehkan masuk, harus kita pastikan bahwa dia itu adalah yang sehat. Makanya langkah awal kita lakukan pengukuran suhu. Selanjutnya ada juga tim dari Dinas Kesehatan di situ untuk melakukan swab antigen.
Nah, di luar 5 pos ini kita juga mengalihkan beberapa arus lalu lintas di Kota Medan. Sejak sekarang jumlahnya itu hampir menjadi 33 titik. Untuk DPR ini? Untuk ya, 33 di titik Kota Medan. untuk Kota Medan. Nah, yang tujuannya bagaimana mengedukasi terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan yang sia-sia ataupun yang dianggap kurang penting lah. Ya. Nah, jadi memang dalam konteks ini sebenarnya kita bukan melarang, tapi kita justru malah menghimbau dan ingin mengajak masyarakat Kota Medan, ayo sama-sama bekerja sama dalam menciptakan kesehatan di Kota Medan ini. Sama-sama kita bekerja sama antara masyarakat dengan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran dari virus corona. Yang harapan kita tentunya, kalau ini sudah putus, masyarakat kita sehat, kita bisa kembali memulihkan balik perekonomiannya. Nah, ke depan. Mungkin. Nah, Bang, dengan personil yang sangat terbatas ini, Bang, ya kan, apalagi ditambah dengan tambah 32 titik yang saya bilang tadi di Kota Medan saat ini, bagaimana Abang menyiasatinya dengan kondisi petugas anggota Abang sendiri yang terbatas, sambil mereka juga menjaga kesehatan mereka, Bang, kira-kira? Bagaimana performa Abang membangun itu? Memang dari sisi jumlah, personil kita sekarang bukan hanya yang turun di pos-pos penyekatan, bukan hanya petugas lapangan, tetapi termasuk juga dari kantor besar Pinang Baris yang selama ini bertugas sebagai administrasi, begitu juga dari staf administrasi pengujian, seluruhnya sekarang kita kerahkan untuk ini. Jadi kita betul-betul sekarang ini konsen dulu untuk mendukung program pembatasan PPKM darurat ini, karena memang tujuan kita bagaimana tadi seperti kami sebutkan tadi bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran ini. Jadi kita konsen ke situ dulu. Jadi baik dia staf administrasi, terus kemudian yang selama ini tugasnya juga melakukan pengujian kendaraan yang di terminal, semua sekarang kita suruh turun. Nah, begitu juga pejabat-pejabat struktural kita sebutkan itu satu pejabat struktural harus menanggung jawab berapa pos untuk melakukan pengamanan. Jadi sekarang makanya seluruh pejabat kita pun semuanya turun. Nah, Bang, dari PPKM darurat ini, Bang, dari pantauan ATCS kita, Bang, berapa persen, Bang, pengurangan mobilitas lalu lintas yang ada di Medan ini, Bang, sejak Senin sampai saat ini, Bang? Kita sudah mengambil sampling di beberapa ruas jalan dari hasil rekod dari kamera kita yang sudah ada. Pada hari pertama kita masih sosialisasi itu, kita turun mobilitas masyarakat itu kita bandingkan antara hari Senin itu hari pertama ya, tanggal 12, kita bandingkan dengan karakter yang sama, yaitu pada hari Senin minggu yang lalunya, yaitu di tanggal 5, itu kita turun itu 14,34%. Dari hari yang sama, Bang? Yang sama. Kemudian pada hari kedua, ini combine lah, bukan hanya karena penyekatan aja, ditambah juga tim juga di tengah kota ini kan juga bergerak seluruhnya, tetapi dampak terhadap lalu lintas itu pada hari kedua itu turunnya sudah mencapai 20,34. Nah, sementara pada hari ketiga kondisi itu sudah mencapai penurunan lalu lintas itu sudah mencapai 37%. 37%. Nah, untuk yang hari keempat ini sekarang masih lagi di proses direkap. Nah, oke. Pemirsa Orbit, kita arek sejenak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Ngorbit, ngobrol Bang Orbit, kita kembali lagi bersama dengan Bang Iswar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan. Bang, tentu dalam PPKM darurat ini kan petugas di lapangan banyak menghadapi pergolakan masyarakat, ya kan, kadang bertengkar, kadang juga ya sampai juga maaf ya caci makian dari petugas. Nah, padahal kan kalau dihadapi dengan jiwa yang tenang, daripada bertengkar bagus mencari alternatif sehingga tidak terjadi menambah persoalan baru, Bang. Ini bagaimana Bang mengimbau kepada anggota Bang supaya tetap tidak supaya humanis dan juga tidak terpancing dengan masyarakat itu? Baik, terima kasih Bang Pi. Dari awal saat kita mengawali pekerjaan ini, tentunya kan kita awal dengan apel. Ya. Di apel semua sudah kita ingatkan seluruh personil
bahwa kita ini melakukan dan ingin mengajak masyarakat bekerja sama. Jadi untuk itu prinsip kita pertama, lakukanlah pengalian arus, lakukanlah pemeriksaan ini dengan cara yang humanis, sampaikan kepada anggota. Nah, untuk antisipasi itu juga, makanya kita tempatkan ada langsung pejabat struktural yang bertanggung jawab di tempat itu. Karena kenapa? Ya mohon maaf pada Pak Pi dan juga kita semua, di lapangan ini memang sangat banyak dinamikanya. Ya, kadang-kadang lah, contoh seperti tadi pagi, saya malah di situ langsung. Dia ngotot harus masuk begini, padahal kantornya jauh. Dia tidak paham dengan ngotot seperti itu. Sebenarnya justru menambah persoalan baru. Dia banyak bertanya, banyak ini, banyak itu. Itu 1 detik, sekian detik aja bertanya, itu menimbulkan gangguan terhadap orang lain. Padahal toh juga di sebelahnya kan sudah ada jalan alternatif. Nah, kalaulah seumpamanya masyarakatnya juga kita himbau, ikuti saja, ikuti aliran lalu lintasnya. Saya pikir tidak akan ada ini. Nah, ini yang kedua. Nah, anggota kita, tapi tetap harus kita jaga apapun ceritanya. Kita paham anggota kita ini juga itu manusia biasa. Betul, Pak. Yang juga mungkin ada masanya dia lelah, selaku baik secara fisik dan pikiran. Tetapi kita tetap mempertegas apapun ceritanya, kita selaku orang pemerintahan tetap harus menjawab itu semua dengan cara-cara yang humanis. Nah, cara-cara yang humanis. Makanya untuk menjamin itu, kami menempatkan sebagai perwira penanggung jawabnya itu langsung pejabat struktural. Nah, jadi jangan sampai nanti ada pertengkaran, hindari pertengkaran. Nah, jawab dengan jelas, karena memang ya bukan hanya kita, kami mungkin juga petugas-petugas masih belum paham tentang kategori-kategori yang tadi. Itu yang harus kita jelaskan. Ada yang masuk kategori kritikal, ada yang masuk esensial, ada yang non esensial. Siapa yang masuk yang ini? Nah, ini semua terus kita lakukan. Sehingga kami kita ini selaku sebagai perwira yang harus juga terus mobile menyampaikan ini sama semua anggota kita bekerja sama. Begitu juga dari perwira-perwira kepolisian juga kita lihat melakukan hal-hal yang sama. Nah, Bang, dengan PPKM darurat ini kan tentu kan berdampak juga ya terhadap apa ya? Pertama tentang pendapatan disub misalnya, Bang, ya, dari parkir atau ya katakanlah parkiran lu kita bilang, Bang, ya. Dengan berapa hari ini udah dapat, Bang, kira-kira, Bang, penurunan? Itu sudah pasti, Bang. Sudah pasti. Jadi jangankan pendapatan ini, sekarang ini semua pendapatan kita ini berkurang. Nah, bukan pemasyarakat juga begitu, pemerintah juga pendapatan, bukan hanya dari sektor itu, Bang. Hampir semua sektor otomatis, namanya mobilitas tidak ada, parkir pasti berkurang, pajak itu pasti berkurang karena tamu-tamu tidak ada. Ya itu risiko, karena kenapa? Di sini dia titik yang harus menjadi dilema bagi kita pemerintah. Kita mau rakyat kita sehat, tapi harus ada hal dulu sedikit kita korbankan, mungkin perekonomian sedikit. Harapan kita mudah-mudahan problem kesehatan ini bisa kita atasi dalam waktu dekat, sehingga perekonomian kita langsung kembali bisa kita pulihkan. Nah, artinya berdampak itu sebab akibat dari semuanya. Itu, Bang, ya? Oke, Bang. Nah, dengan adanya PPKM darurat ini berarti kan target-target dari perhubungan itu kan ya katakan meleset, Bang, ya, tidak sesuai dengan apa, karena ini kan kejadiannya kan tidak kita duga-duga misalnya gitu kan. Nah, bagaimana Abang menstimulasikan ini sehingga, Bang, bisa nanti ke depannya bisa target-target ini tidak terlalu ini, Bang? Ya, kita mengharapkan demikian. Begitu masa ini selesai, tentunya kehidupan itu kan akan normal kembali. Ya. Nah, di situ akan coba kita siasati lagi. Contoh kami dengan parkir ini, kedepannya kita akan tetap menggunakan non tunai parking yang keseluruhnya nanti akan masuk ke kas. Nah, ini kita sudah persiapkan memang beberapa ruas jalan sebagai pengembangan, tetapi tentunya sekarang ya mungkin momennya lah belum tepat. Nah, akan sangat tidak logis juga saat ini semua kita dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kita sekarang fokus dulu semuanya untuk bagaimana dulu program daripada PPKM darurat ini bisa kita sukseskan.
sehingga bisa memutus mata rantai, masyarakat kita bisa sehat, biar perekonomian kita bisa sama-sama, ayo kita pulihkan kembali. Kita lihat. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Ngorbit, kita kembali lagi bersama Bang Iswar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan. Bang, ini apa harapan Abang mendekati 20 Juli ini? Ada dua momen besar, pertama nanti 20 Juli terakhir, itu ada lagi nanti Idul Adha, ya kan Bang? Nah, kalau malam ini kita melihat Bang, pemerintah sudah mematikan lampu di jalan-jalan tertentu, ya kan Bang? Nah, himbauan apa kepada masyarakat agar ini PPKM darurat ini bisa sukses terlaksana di Kota Medan? Baik, terima kasih Pak PI dan juga seluruh pemirsa, bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Wali Kota Medan terdahulu, Bapak Bobi Nasution, bahwa kita dalam rangka menghadapi Idul Adha, kita tidak melarang untuk beribadah. Nah, hanya saja kita harapkan tidaklah beribadahnya secara jamaah. Silakan buka sholatnya di rumah. Terus kemudian masjid juga tidak kita tutup, takbiran silakan. Yang kita larang itu janganlah takbiran keliling. Berkonvoy Bang. Nah, jangan takbiran keliling, karena itu kerumunannya sebenarnya yang dilarang, bukan ibadahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kita kepada masyarakat, kami sangat mengharapkan keberhasilan ini tidak akan pernah terwujud tanpa kerjasama dengan masyarakat. Ya, Bang. Nah, untuk itu kami sangat harapkan, ayolah sama-sama kita tumbuhkan rasa kebersamaan, tumbuh kesadaran kita masing-masing bahwa korban dulu kita dalam waktu sedikit ini, mengurangi aktivitas, mengurangi kepentingan-kepentingan kita terhadap yang tidak terlalu kritikal lah ya, tidak terlalu kritikal, sehingga program pemerintah untuk membasmi penyebaran COVID ini bisa berhasil. Nah, kalau itu sudah berhasil kita basmi, yakinlah, ayo sama-sama lagi kita kerjasama untuk bagaimana memulihkan perekonomian kita, sama-sama meningkatkan kembali kesejahteraan masyarakat. Nah, karena kalau untuk ini dua-dua tidak mungkin juga. Nah, untuk itu besar harapan kami kepada masyarakat, ayolah sama-sama kita patuhi apa yang ada dalam instruksi Mendagri, instruksi Gubernur, instruksi Wali Kota berkaitan dengan PPKM darurat ini. Karena kesemuanya ini yakinlah para pemimpin kita ini mengeluarkan kebijakan sudah penuh dengan pertimbangan pasti untuk kemaslahatan umat. Tidak ada yang lain pasti. Nah, untuk itu kami pikir yakinlah untuk kebaikan kita semua. Mungkin itu harapan kami, Bang. Oke. Baik, pemirsa Ngorbit, demikian tadi ngobrol kita bersama Bang Iswar. Harapan kita bersama bahwa sebagai masyarakat kita juga harus mendukung program PPKM darurat ini agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita tekan sehingga tidak menjangkiti kita semua khususnya warga Kota Medan, dan kita berharap pasca PPKM darurat ini keadaan kita lebih baik, ekonomi kita akan pulih sehingga kita bisa kembali beraktivitas sedia kala tanpa ada ruang-ruang penyekatan yang seperti saat ini. Demikian pemirsa Ngorbit, Bang Iswar, terima kasih Bang. Terima kasih Pak Sapi. Terima kasih juga buat seluruh pemirsa. Salam sehat. Salam sehat Pak. Baik, Bang Ngorbit, kita kembali nanti pada waktu dan tema yang berbeda. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.